Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk di dalam Imamat 22. Monggo silakan. Imamat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu, yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan darah, janganlah memakan persembahan kudus, sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah mania atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia dengan melanjutkan apapun yang menjadi najis. Dan setelah kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan, dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Apabila seorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah pada imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba, atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap,
semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkannya sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nazar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah belirnya terjepit, ditumbuk, direnggut, atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih sama dengan anaknya pada 1 hari juga. Apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di Imamat pasal 22 ini tentang instruksi untuk hidup yang kudus ya. Jadi di sini kita bicara tentang kerajaan Allah yang bukan dimulai di PB ketika dikatakan datanglah kerajaanmu, kerajaan sudah dekat. Dikatakan sudah dekat, di situ dari kata enkigen, sudah tapi dekat. Jadi maksudnya sebenarnya sudah ada, tapi untuk orang-orang yang sudah percaya itu ya, buat yang belum percaya itu sudah dekat. Nah, ternyata kedatangan kerajaan Allah itu sudah diawali di Perjanjian Lama. Ketika kemarin kita melihat bagaimana supremasi Allah dinyatakan, Allah mulai dengan menyatakan kuasa yang luar biasa di dalam kitab Keluaran, ya, bagaimana tulah-tulah yang dimunculkan dan penyertaan Tuhan itu menunjukkan tentang kuasa Allah. Nah, setelah Allah menunjukkan kuasanya dan Allah katakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan dari Mesir. Jadi Allah yang berkuasa atas segala ilah-ilah yang lain. Nah, di dalam kitab Imamat, ya, kalau sebuah kerajaan ada rajanya, yakni teokrasi, maka ada hukumnya. Nah, Imamat ini berisi tentang hukum-hukum yang harus ditaati ya dalam sebuah kerajaan. Ini kerajaan Allah, maka kata kunci di sini adalah kekudusan. Bagaimana Allah mengaturnya. Jadi Imamat ini serangkaian hukum pranata kehidupan tentang kerajaan Allah. Nah, Imamat 17 sampai 27 ini berbicara tentang kekudusan. Jadi kitab ini disebut dengan kitab kekudusan. Ada instruksi khusus ya untuk hidup kudus, baik tempat, umat, pemuka dan seterusnya. Jadi Israel ini sudah dikuduskan sebagai bangsa yang kudus, dipisahkan dari orang berdosa. Di sini gambarannya ada tentang Kanaan dan Mesir ya, dipisahkan dari sana, diambil. Nah, kita melihat di sini setiap narasi selalu dinyatakan dengan Tuhan berfirman. Jadi Allah yang punya otoritas itu berfirman. Tuhan berfirman kepada Musa ya dan seterusnya. Dan disertai dengan kata akulah Tuhan. Jadi yang berotoritas ya raja yang berkuasa adalah Allah. Imamat 21 dan 22 ini merupakan kekudusan untuk para imam ya. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana umat. Nah, khusus 21 kemarin kita sudah melihat bagaimana imam harus dalam kekudusan. Nah, pasal 22 kita melihat ada instruksi hidup kudus untuk para imam. Nah, yang pertama kita lihat ayat 1 sampai 16 itu instruksi untuk Harun ya, dan anak-anaknya, dan
caranya bagaimana, termasuk risikonya jika tidak taat. Ya, ada banyak hal yang sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan, bagaimana umat yang harus Harun dan anak-anaknya harus hidup dalam kekudusan. Ketika mereka tidak dalam kekudusan, ya risikonya mati. Jadi ini satu tantangan yang luar biasa ya, bagaimana Tuhan mengaturnya. Kemudian dari ayat 17 sampai 25 kita melihat tentang instruksi untuk Harun dan anak-anaknya sesuai dengan orang-orang Israel. Ini juga diatur bagaimana mereka harus senantiasa hidup di dalam kekudusan, termasuk mereka siapa yang pendatang dan seterusnya, diatur semuanya di situ. Nah, instruksi juga terkait yang pasal ketiga tentang caranya. Ya, bagaimana korban itu bukan sembarang korban, tetapi korban itu adalah korban yang tidak bercela. Ya, jadi korban yang diberikan sudah dikhususkan, tidak bercela. Ini satu gambaran juga bahwa persembahan bukan asal-asalan. Ya. Binatang itu ternyata sudah diatur ya, harus sekian waktu ikut dengan induknya dan setelah itu baru bisa dipersembahkan. Kemudian kalau mereka salah, ya ini ternyata berisiko ya. Kalau sampai ada orang awam di sini ikut makan korban, ya dia berisiko untuk menggantikan ditambah dengan 1/5 ya kepada imamnya. Kemudian di bagian yang terakhir, yang keempat, ini kesimpulannya dari instruksi hidup kudus harus ditaati ini supaya Allah dikuduskan sebagai Tuhan dan Allah. Jadi closing statementnya ini luar biasa. Ya, dikatakan bahwa dengan demikian, ayat 31 kita lihat, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Ini bukan pilihan. Jadi hukum hidup kudus ini bukan pilihan, tapi satu keharusan. Karena akulah Tuhan, Allah yang sudah mengkuduskan mereka menjadi umatnya yang kudus. Jangan melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, aku Tuhanmu. Ya, ini satu hal yang luar biasa ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari atau amanat teks ya? Itu bahwa Israel sebagai umat Allah yang sudah dikuduskan harus hidup dalam kekudusan. Ya, itu sudah dipilah dengan pola hidup dunia. Nah, para imam wajib berpegang pada instruksi hidup dalam kekudusan. Jadi pelanggaran kekudusan para imam ini akan berdampak kepada umat, ya apalagi dia sebagai tokoh ya yang menjadi tangan panjang Tuhan untuk menjembatani antara umat dan Allah. Maka kalau dia tidak dalam kekudusan, ini akibatnya cukup fatal. Jadi aplikasinya sekarang bagaimana kita yang sudah masuk dalam kerajaan Allah, yakin semua ya? Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita taat untuk hidup dalam kekudusan? Mari kita renungkan. Kalau mungkin ada yang masih terikat dengan dosa-dosa favorit sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, apalagi yang menjadi pelayan Tuhan, maka hidup kudus bukan sebuah pilihan, tapi itulah etika sentral inti dari kehidupan di dalam kerajaan Allah. Kiranya ini memberkati kita semua. Tuhan berkati. Ya, kita sambut kubah syukur Bapak. Biarlah pagi ini kita banyak terus mengucap syukur pada Bapak yang sungguh baik. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Biarlah kita katakan, banyak yang kau perbuat Yesus buat hidupku, ya kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh haleluya. Syukur, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sangat, sangat, syukur. Biarlah pagi ini doa-doa yang dijawab Tuhan, biarlah kita terus mengucap syukur. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, khususnya untuk firman Tuhan yang kami boleh baca, yang kami boleh dalami, yang kami boleh lakukan, kami boleh aplikasikan. Terima kasih buat janji-janji Tuhan yang kami pegang dalam firman Tuhan, yang Tuhan genapi, yang Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.